tahajud, bertemu Yesus, kami cuma tersenyum. Bro, di dalam Al-Quran itu palsu. Di dalam Bible pun Yesus mengatakan jangan percaya, itu palsu. Sebab kalau aku yang datang akan diiringi oleh tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu wajib mutlak menyertai aku ketika aku yang datang. Tapi kalau bukan aku yang datang, hanya modal congor, ngaku aku, jangan kamu percaya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kembali kepada tema tadi, kasih itu adalah atiullah wa atiur rasul. Kasih itu adalah taat kepada ajaran Elohim dan taat kepada ajaran Musa dan Yesus alias Isa dalam Islam. Demikian. Silakan. Bang Mayor. Luar biasa itu. Luar biasa. Lanjut. Hebat, dahsyat ya. Ya, saya juga tidak bisa membantah ya ceramah dari Bang Suma. Ya, karena namanya juga ceramah ya seperti itu. Tapi yang tadi saya tanyakan belum dijawab. Ya, Abang Suma sudah dakwah tapi pertanyaan mungkin sudah kelewat ya. Pertanyaannya apa tadi, Bang? Sorry. Ya, tadi saya bertanya, Iya. manakah yang lebih baik? Kita percaya kepada orang yang bertemu seperti Bang Suma bilang tadi di padang gurun yang mengajarkan tentang kasih, atau kita percaya kepada Yahudi yang mengajarkan perang sampai hari ini? Itu pertanyaan saya, Bang. Tapi Abang sudah ceramah panjang. Oke. Ya. Baik, Bang. Jadi gini, saudara. Manakah lebih percaya kepada Yahudi? Ini satu hal yang menarik. Orang-orang Yahudi itu memiliki keyakinan bukan untuk disiarkan. Orang Yahudi diikat oleh tali akidah. Apa itu? Hukum yang datang kepada mereka tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada bangsa lain. Hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Hukum-hukum yang datang kemudian kepada Bani Israel tidak diberikan Elohim kepada bangsa yang lain. Makanya kalau merujuk kepada pengakuan, merujuk kepada hal yang ada di dalam kepercayaan orang Yahudi, mereka perang dan seterusnya, itu Tuhan sudah nubuatkan, makanya mereka ditinggalkan. Kerajaan Elohim akan diberikan kepada bangsa lain. Israel akan menjadi puing-puing yang ditinggal. Itu yang terjadi, itu hukuman bagi mereka. Bukan masalah percaya mereka harus jadi Yahudi juga, menjadi Israel juga, tidak. Justru apa yang dicerminkan hari ini, upah dari penolakan mereka kepada Yesus. Mereka menanggalkan Mesias yang datang kepada mereka, mengajarkan mereka untuk kembali kepada hukum Taurat. Tapi mereka sombong, mereka angkuh. Maka mereka punya kerajaan dialihkan, diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan tersebut. Itu ucapan Yesus. Sama di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 14 ayat 15. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, kerajaanmu sudah diambil, diberikan kepada seorang rasul yang aku utus kepadamu untuk mengajarkan kepadamu dari banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Kata Yesus sama. Kerajaan itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Apa buah kerajaan itu? Memuji, menggaungkan asma pencipta langit dan bumi siang dan malam 24 jam. Berbondong-bondong dari seluruh penjuru bumi datang bersujud di hadapan pencipta langit dan bumi. Itu buah dari kerajaan Elohim. Ajaran para nabi, tauhid satu Tuhan, pencipta langit dan bumi, tak ada yang lain. Tidak kemudian bersekutu dengan makhluk, dengan roh, dengan apapun itu. Itu buah dari kerajaan Elohim. Mengajarkan sujud, beribadah, mengumandangkan kesucian, ketahbisan, kemudian ketahiran kepada pencipta. Itu buah-buahnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dilakukan oleh buah-buah dari kerajaan Elohim. Memang dikatakan memang betul di dalam Lukas 1 nomor 33, dia ini adalah Yesus, seorang yang ditentukan menjadi raja bagi Bani Yakub untuk selama-lamanya. Yesus adalah raja bagi Yakub untuk selama-lamanya.
Tapi ketika raja itu datang, apa yang dikatakan? Engkau tidak akan menyembah lagi Elohim di gunung ini dan di Yerusalem. Kenapa? Karena akan diberikan kerajaan ini kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Tongkat estafet kerajaan itu diserahkan dari Bani Ishak ke Bani Ismail. Bukan ke Bani yang lain. Bukan kepatikan, bukan. Makanya pola Timur Tengah ketika mereka menjadi bangsa pilihan Elohim, itu tidak bisa dilepaskan. Apa yang dilakukan Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Yakub, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, dan juga Nabi Yesus masih bertumpuh kepada kaidah yang sama, yaitu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain pencipta langit dan bumi, yang kemudian disebut Allah dalam Islam, disebut Hasem dalam tataran pengajaran Yudaism. Dan mereka mengakui nabi-nabi yang datang di antara kelompok-kelompok atau umat-umat masing-masing. Itu fakta, itu real. Sehingga ketika ada terjadi mana yang Anda percaya, Yerusalem, orang-orang Israel, kami tidak percaya. Kenapa? Mereka adalah keturunan ular beludak. Apa yang mereka rasakan hari ini, itu timbal balik dari apa yang Tuhan katakan dan nubuatkan di dalam Ulangan 1. Bagaimana Tuhan kemudian murka kepada mereka sampai mereka ditinggal. Anda baca Ulangan 1, satu perikop semuanya, dari data nomor 1 sampai selesai, Anda akan menemukan bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Sampai ayat 1 sampai ayat 46. Murka semurka-murkanya. Ketika Tuhan mendengar gerutumu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang ini, angkatan jadi akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali Kaleb bin Yufan. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya, hanya kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjakkan kakinya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Elohim. Sumpah-sumpahnya itu jelas terarah kepada Bani Israel. Anda boleh baca di sana bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Nabi Musa dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan murka, Tuhan marah kepada mereka. Itu jelas itu. Begitu juga dalam Yeremia 23. Bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Dirunutkan semuanya. Bahkan kalau Anda melihat dalam Hezkiel 5, Yehezkiel 5, nomor 13, nomor 14, nomor 12, Tuhan murka. Sepertiga dari mereka diserahkan ke seluruh penjuru bumi. Tidak disatukan lagi mereka itu. Mereka bangsa yang tegar tengkuk. Maka Yesus berkata, orang banyak ini yang tidak taat kepada hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi kalau ada pertanyaan, mana yang Anda percaya? Israel yang sedang peperangan sekarang, atau orang yang menjadi saksi seperti murid-murid Yesus dan seterusnya? Tunggu dulu. Bani Israel didatangkan nabi, didatangkan kitab kepada mereka. Mereka jaga? Enggak. Mereka terima? Enggak juga. Lalu Kristen ini siapa? Dia adalah buah dari kerajaan yang lain. Itu yang tadi yang saya katakan. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini kerajaannya berbeda. Kenapa? Karena jelas di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, ajaran-ajaran Elohim yang datang kepada Bani Yakub, yang datang kepada Bani Israel, tidak sedikit pun diberikan kepada bangsa lain. Jadi kalau saya simpulkan 10 detik, jadi kalau Anda mengatakan kami pengikut Kristus, itu adalah seorang penyesat yang mengambil kemudian kesempatan untuk menjadikan bangsa ini seakan-akan menjadi pengikut para nabi Yerusalem. Padahal Yerusalem adalah bangsa yang sudah dikutuki oleh Tuhan. Saya kira begitu, silakan. Iya, jadi kalau pertanyaan saya tadi, berarti dalam dua nomor ini, nomor 1 bertemu dengan Yesus yang mengajarkan tentang kasih, nomor 2 ya mengikuti ajaran Yahudi atau Taurat ini yang berarti perang. Masih lebih baik saya pilih yang nomor 1 ya, Bang Sumaya. Tidak ada pilihan, Bung. Tidak ada pilihan. Kenapa? Kalau hidup kan punya pilihan, Bung. Iya, masalahnya bukan di situ. Masalahnya bukan di situ. Kalau abang hidup tidak punya pilihan kan jadi rincu nantinya. Masalahnya bukan di situ, saudara. Nabi Musa alaihi salam diutus untuk Bani Israel. Yesus diutus untuk Bani Israel. Nah, kita ini bukan Bani Israel. Maka pilihan terakhir adalah Bani Ismail.
Jadi pertanyaan saya ya, kalau jadi saya, abang kasih masukan lah. Iya. Kalau jadi saya, yang abang kasih masukan sama saya, mana yang Siap. saya harus pilih dari kedua pemahaman ini? Ikut Yesus mengajarkan kasih, atau saya ikut Yahudi mengajarkan perang? Mana yang abang suggest kepada saya? Kalau saya ikut Yesus mengajarkan kasih, itu pasti. Oke, makasih. Nah, sekarang kasih yang dimaksud Yesus itu masuk nggak di Kristen? Yang pertama yang saya uraikan tadi, kasih itu taat kepada Elohim. Kepada manusia, mengajarkan manusia untuk taat kepada Elohim. Itu terjadi nggak di Kristen? Sedangkan dua pilihan ini yang Anda maksud, mengikuti kasih yang justru menghantam semua sendi-sendi pengajaran Elohim. Saya katakan kepada saudara, kalau Anda kasih kepada manusia, Anda tidak mungkin mengajarkan anak keturunan Anda menjadi Kristen. Tidak mungkin. Di mana itu bisa saya dapatkan dalilnya? Di dalam Yohanes 16, nomor 14, nomor 13. Yesus di dalam Yohanes 14, nomor 16, nomor 26. Apa yang diindikasikan Yesus itu? Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa menurunkan, agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Apabila seorang penolong lain itu datang, dialah yang akan mengajarkan kalian segala hukum, segala ketetapan, segala perintah, segala hal yang terkait dengan penginsapan dunia akan dosa. Dan ciri roh kebenaran yang datang setelahku, kata Yesus, adalah: satu, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dua, dia akan memuliakan aku. Dari sini Anda bisa mengoreksi diri. Dari sini Anda bisa introspeksi diri. Dari sini Anda bisa bercermin. Apakah keyakinan Anda ini keyakinan yang memuliakan Yesus, atau justru menghinakan Yesus seakan-akan memuliakan? Ingat sekali lagi, Yohanes 16 nomor 14, seharusnya dari nomor 7 sampai nomor 16, tapi fokus ke nomor 14-nya dan 15-nya. Firman seperti ini. Siapa yang kasih firman pengajaran kayak begitu kepada dia? Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Dia malah membantah seluruh perintah Tuhan. Segala sesuatu dibolehkan, segala sesuatu dihalalkan. Ini perintah siapa ini? Iblis mengatakan kepada Adam, tak ada larangan, segala sesuatu halal. Tak ada itu, segala sesuatu dibolehkan. Kok ciri-cirinya kok mirip-mirip? Habis itu dia bikin aturan sendiri. Apa itu aturan sendiri? Minum darah, makan babi boleh, makan asu boleh, makan segala-galanya boleh. Tapi bikin ajaran lain lagi. Bikin aturan baru lagi. Ibadah minggu, menyembah kepada Kristus, segala macam. Jadi ada kerajaan lain. Kata Yesus, dari buahnya kamu akan melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Pakai nama aku, tapi dia bukan dari golongan kita. Dia golongan serigala yang buas. Nah, saya kira begitu teman-teman. Tempat saya sudah azan. Saya juga ada tamu. Saya harus menemui tamu saya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa menjadi edukasi khususnya kepada umat Islam, agar tidak mudah kemudian dipatol-patol sama pengikut Kristus. Saya umumkan kepada saudara-saudara yang ada di kota Makassar, tanggal 1 Juni insya Allah saya ada undangan tablik akbar tentang antisipasi lebih awal gerakan pemurtadan pendangkalan akidah yang akan diadakan di Antang Perdos Unhas, perumahan dosen Unhas. Saya lupa masjidnya. Tanggal 1 habis Tunggu dulu, Gurunda. Siap. Tanggal berapa? Tanggal 1 Juni 2025, sahabat-sahabat kalau tidak berhalangan silakan hadir. Siap. Kita akan bertatap muka di sana dengan tema yang sudah disajikan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa kemudian hadir, kita sharing terkait dengan materi-materi dasar bagaimana cara mengantisipasi gerakan mereka. Demikian sementara, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang dan tetap saudara-saudara Kristen tetap belajar, belajar dan belajar. Tanggalkan dulu mendengarkan doktrin dan dogma dari bapak-bapak gereja, pastor-pastor, tapi ambil Bible itu, masuk ke kamar, kunci dari dalam, pelajari tekun. Belajar baik-baik, gunakan hati. Panggil pencipta langit dan bumi. Wahai dikau pencipta langit dan bumi, yang menciptakanku, yang memberikan akal kepadaku, beri aku petunjuk. Aku ingin mengkaji Bibelku ini dengan akal sehat. Berikan aku petunjuk. Enggak usah sebut Tuhan siapa namanya, enggak usah. Panggil aja. Dikau yang menciptakanku, yang maha pengasih, yang maha penyayang, maha rahman. Jangan ke situ Islam nanti. Ya Tuhan yang maha kuasa, yang mendengar dan melihatku. Tuntun aku untuk belajar kitabku ini. Tunjukkan kepadaku kebenaran yang hakiki. Habis itu baca. Baca, pelajari, renungkan isinya. Setelah Anda pelajari itu semua, mari bertemu dengan Bang Suma dan tim para apologet Islam ini, baik yang ada di bawah naungan API ataupun yang tidak. Datangi mereka, pertanyakan mereka tentang Bible, sekali juga pertanyakan mereka tentang Al-Quran. Kalau Anda sudah memahami Bible, sudah mempertanyakan Bible, saatnya Anda menentukan sikap. Bible itu benar-benar firman Tuhan. Dan artinya Anda mengatakan Islam itu salah. Saatnya Anda tampil sebagai apologet Kristen untuk membela akidah Kristen. Akan tetapi kalau Anda dihantarkan kepada kebenaran, bahwa ternyata Bible itu benar bukan firman Tuhan dan di dalamnya ada kebenaran, maka datang kepada Islam, pertanyakanlah Islam itu. Pertanyakan Islam itu. Jadi ada dua pilihan setelah pelajari Bible dengan tanpa doktrin dan dogma. Tampil sebagai pembela Kristen, melawan Islam, atau tampil kemudian untuk belajar ajaran agama Islam. Itu aja. Jangan membantah Islam tanpa ilmu. Jangan mewakili Bible tanpa Anda kaji Bible. Nanti Anda malu. Ya, jangan sampai seperti pendeta-pendeta yang diskusi dengan Bang Suma. Justru mereka bertanya, itu tertulis di mana Bang Suma? Saya masih ingat sekali seorang pendeta Leon for Yehuda. Ketika saya berkata, Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai aku. Jika aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, dan akan nampak anak manusia di tengah langit. Semua manusia akan meratap, semua manusia akan melihatnya. Pendetanya dengan tertawa menghina. Itu tidak ada di Bible Bang Suma. Itu tertulis di mana Bang Suma? Itu tidak ada Bang Suma. Mana ada kayak gitu di dalam Bible Bang Suma. Dengan gayanya dia mengatakan saya selesai kuliah di luar dan seterusnya. Ternyata seorang pendeta pun mesti harus mendapatkan penataran P4 atau 6 SKS dari Bang Suma. Saya kira begitu. Sekali lagi, pelajari Bible itu dengan seksama. Jangan doktrin dan dogma. Jangan, pelajari aja dulu. Setelah itu Anda tampil menjadi pembela agama Anda atau tampil sebagai penanya kepada umat Islam. Demikian, silakan. Adik. Ya, terima kasih untuk Bang Juma ya kan atas penjelasan dan pemahaman-pemahaman yang diberikannya. Tetapi saya hanya berkata kepada Bang Juma seperti Bang Juma katakan. Semoga Bang Juma juga boleh tetap berseru kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi untuk meminta karunia-karunia supaya memahami Bible lagi dengan lebih baik dan benar. Gitu aja sih Bang Dalbo, Tuhan memberkati. Bang Suma lebih paham Bible, Bang. Iya. Sudah Iya lebih. kan saya menyarankan apa yang disarankan Bang Juma aja Bang Dalbo. Iya kan supaya Lebih paham apa yang Bible. disarankan itu ya kita sama-sama kerjakan. Kita sama-sama mendapat kebenaran. Akan gitu aja enggak. Oh betul. Ada saya salahkan kan Bang Dalbo. Enggak ada betul. Tapi penyampaian Bang Suma itu tadi kira-kira apa yang Anda ambil di situ poinnya? Atau ada yang tidak disepakati mau dibantah? Atau yang dinarasikan tadi Bang Suma itu semuanya itu kebenaran? Untuk gimana nih pandangan saudara?
Bang Adi. Iya, terima kasih Bang Dalbu. Ya kalau bagi saya ya kan, saya kurang sepemahaman dengan Bang Juma, ya kan. Tapi ya seperti aku bilang tadi ya, dalam diskusi yang tidak mencari mufakat, ya kan, berarti kita boleh mempunyai pemahaman masing-masing kan gitu dia Bang Dalbu. Bang Juma boleh memahami Alkitab seperti itu dan saya boleh memahami Alkitab di luar pemahaman Bang Juma kan. Tapi Bang Juma rujukannya kan di Bible, Bang. Nah, sedangkan Iya. Pak Adi ini rujukannya di mana? Iya di Bible juga lah Bang Dalbu. Nah, ini dia. Kan yang dibahas tadi Bang Juma itu jelas. Tercatat semua di Bible. Layak nggak Yesus ini dijadikan sesembahan, Pak? Pak Iya, Dalbo, Yesus sendiri kan- sebelum lanjut, ini minta di follow ya, akun Dewa sampai 1000 silakan, aja. silakan. Ini baru 500. Silakan. Iwan Pilah, minta tolong dibantu ya, akun Dewa. Ini baru 500 pengikut, sampai 1000 lah, sampai 1000 follower. Ya, supaya bisa tampil. Mau tampil apa kau, Pak? Katanya bisa tampil. Mau tampil apa lagi? Tampil beda pokoknya. Oh, tampil beda. Padahal Adi ini udah nggak bisa padahal Bo. Dia dari awal aja udah statement pokoknya Yesus Tuhan, udah selesai kalau Wah. seperti itu. Sudah tidak Oh, bisa lagi itu yang namanya toh. dibenerin. Iya. itu tuh dalilnya. Pokoknya. Pokoknya Yesus Tuhan, selesai udah. Apalagi dia ahli bahasa roh. Pokoknya joget. Itu. Ya di follow ya. Akun Bang Dewa semualah. Bang Dalbo. Ini akun baru semua. Jadi Pak Abang Filipi, asyhadu. Bagaimana, Bang? Kira-kira apa tanggapannya? Ditanggapi dulu lah apa yang disampaikan oleh Bang Suma berdasarkan Bible. Kira-kira sepakat nggak atau mau membantai si Bible? Sebenarnya karena ini room diskusi, jadi tetap ada yang punya konsep berbeda dengan apa yang kita punya konsep. Tetapi kita pada dasarnya kan saling mengisi. Tidak etis juga kalau di hadapan banyak teman-teman saya mengkomplain Bang Suma, padahal kan kita tidak pada posisi debat yang harus saya mengeluarkan statement saya dan Bang dibantah atau Bang Suma mengeluarkan statement. Tidak mencari sesuatu yang si A yang benar, si B yang salah atau bergantian. Tapi kan kita diskusi, kecuali Abang bilang kita debat, oke, kita fight begitu. Makasih Bang. Kan referensi itu kan ada rujukannya Bangku. Apa yang disampaikan dinarasikan oleh Bang Suma kan rujukannya ke di Bible. Ya enggak? Iya. Memang rujukannya yang disampaikan di Bible. Kan saya selalu bilang sama Abang, kalau Iya. Bible saya tidak bisa membantah. Tetapi kan Diterima. disampaikan waktu orang menyampaikan ada yang mungkin dia sampaikan keliru yang tidak sama dengan pemahaman saya, dan saya juga tidak bisa menabrak dia karena kan kita berdiskusi, kecuali kita berdebat. Oke, itu berbeda. Begitu Bang. Oh iya, kan diskusi debat itu
Artinya kita berargumen berdasarkan data. Jadi poinnya ini Abang Filipi ini sepakat dengan apa yang dinarasikan oleh Bang Suma. Sepakat kan? Ada beberapa yang saya tidak sepakat. Ada Yang beberapa mana yang saya itu? tidak Itu yang kami tunggu abangku. Itu yang kami tunggu. Yang mana yang tidak sepakat? Ya karena Bang, kita mulai masuk ini ya, langsung dibahas ini. Atau Langsung lah. Yang mana yang tidak disepakati? Bang Dalbo, mau langsung masuk atau gimana? Langsung tidur aja. Langsung masuk lah. Yang mana yang tidak disepakati? Sorry ada telepon. Mungkin bom-bomnya. Kalau bom-bom yang telepon, blokir aja dia. Coba. Yang mana yang tidak disepakati dari narasi Bang Cuma? Yang mana? Nanti Bang Dewa bengkokkan. Ya, di tap-tap layarnya teman-teman ya, di tap-tap layarnya jangan lupa di follow-follow akunnya di atas ya.